dia harus melewati pengenalan dahulu. Ya, kita cinta sama Nabi. Siapapun ditanya, cinta nggak sama Nabi? Bapak cinta nggak sama Nabi? Ibu cinta sama Nabi? Orang mengaku mah bebas. Siapa juga kalau ditanya juga cinta sama Nabi. Cuma ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya Nabi cinta sama kita. Itu kan jadi masalah. Lah kalau kita demen-demen Nabi, semua juga demen. Cuma masalahnya Nabi demen sama kita. Nah ini adalah masalah. Jadi cinta, sebelum saya ngomongin cinta, maka orang yang cinta dia harus melalui perkenalan. Gak mungkin ujuk-ujuk tahu-tahu cinta sama Nabi. Gak mungkin kita kagak kenal. Kenalin dulu Nabi. Nabi itu siapa? Bagaimana Nabi? Bagaimana perbuatan Nabi? Bagaimana sifatnya Nabi? Orang yang cinta dengan Nabi karena melalui pengenalan. Oh, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah contoh. Nabi Muhammad adalah tauladan. Nabi Muhammad mempunyai sifat begini, begini, begini. Maka ketika kita sudah mengenal, maka baru tumbuh rasa cinta. Nah sekarang bagaimana kita mau cinta sama Nabi? Ngaji kagak, belajar kagak, kenal sama Nabi kagak, tahu ujuk-ujuk cinta, gila namanya. Orang mah cinta mah kenal dulu sama Nabi. Siapa Nabi? Kalau udah cinta, maka dia akan menaruh rasa hormat. Sebagaimana kita punya orang tua, kita punya ibu, kita punya bapak, kita sayangnya luar biasa sama mak kita. Kenapa? Karena kita kenal mak kita. Dia yang ngelahirin, dia yang ngandungin, dia yang ngurusin, dia yang ngasih makan, dia yang nyapuin, dia yang bersihin baju kita, dia yang masakin, dia yang ngelonin. Pengorbanannya besar. Maka kalau orang itu kenal dengan ibunya, maka akan menaruh rasa hormat. Maka semua orang hormat sama ibunya. Kalau ada anak kagak hormat ibunya, berarti anak itu kalau enggak anak dajjal, kalau enggak anak setan. Ini namanya anak manusia mah, orang pasti punya naluri cinta sama ibunya. Karena ibunya yang mengandung 9 bulan, ibunya yang ngelahirin, ibunya yang ngerawat. Ketika kita udah pikirin, ya Allah, emak capek, nyuciin juga, nggak ada yang bayar. Udah gitu baba nggak pulang-pulang, sekalinya pulang ngasih duit cuma 15.000, itu pun beli beras sama beli kopi buat dia juga. Maka dia ngelihat jasa ibunya, ketika melihat pengorbanan besar ibunya, maka di situ tumbuh rasa cinta kepada ibundanya. Ketika udah tumbuh rasa cinta, maka dibela mati-matian. Pala jadi kaki, kaki jadi pala buat ibu saya. Siapa menghina ibu saya lawan. Karena ibu saya adalah manusia yang saya cintai. Siapapun manusia, maka cinta itu akan melahirkan perbuatan. Yang aturan kita nggak berani, tapi ketika emak kita dikatai, emak kita dihina, kita marah. Walaupun yang ngatain bos kita, awalnya takut, tapi kalau urusan emak nggak ada rasa takutnya. Nah maka cinta itu yang harus ditanamkan kepada Rasulullah. Kalau kita bisa mengenal ibu kita, kalau kita bisa mengenal orang tua kita, kemudian kita cinta luar biasa kepada orang tua, kenapa tidak bisa dengan Nabi Muhammad? Bahkan dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaikum min nafsi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang hamba kalau sampai aku dicintai melebihi dari dirinya, orang tuanya, dan semua manusia. Kalau cinta kita sama orang tua besar, tapi sama Nabi nggak besar, nggak manfaat cinta kita sama orang tua. La yu'minu ahadukum, pada Nabi. Gak bakal dikatakan orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau seandainya cintaku tidak lebih besar daripada cinta kepada dirinya, cinta orang itu kepada orang tuanya, cinta orang itu kepada semua manusia. Artinya kalau kita cinta kepada orang tua kita, kita cinta kepada manusia, maka cinta kita harus melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau melebihi cinta kita dari manusia, maka cinta kita paling sempurna kepada Nabi Muhammad SAW. Ini saya gambarkan seperti ini supaya kita berpikir dan merenung. Kita bisa cinta kepada kedua orang tua karena kita kenal dengan orang tua kita, tahu perjalanan hidup orang tua kita, tahu pengorbanan orang tua kita, tahu perjuangan orang tua kita, maka tumbuh rasa cinta dan tumbuh untuk membela dan tumbuh untuk menjaga orang tua karena banyak pengorbanannya.
Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengenalkan kita kepada agama Islam, yang mengenalkan kita kepada Allah, yang mengenalkan kita membaca Quran dan memahamkan Quran, yang meyakinkan kita adanya hal-hal yang gaib, hal-hal alam kubur, hal hari kiamat, adanya surga dan neraka. Itu informasi sumbernya dari baginda besar Nabi Muhammad. Pada manfaatnya ibu hidup, kalau hidup kita bakal disiksa oleh Allah Ta'ala. Nggak ada manfaatnya jabatan, kalau mati kita dapat siksa Allah Ta'ala. Nabi diutus untuk menyelamatkan kita dari siksa Allah. Bagaimana kita bisa selamat? Iman kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan kita mengikuti aturan Allah dan agama yang telah ditetapkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu baru cinta kita harus melebihi cinta kita kepada diri kita. Ini cinta kita sama diri kita. Nggak boleh kita sakit, nggak boleh kita lapar-lapar dikit kita beli makanan, lapar dikit berhenti tukang bakso, lapar dikit tukang pempek kita beli, lapar dikit tukang gorengan kita berhenti kita makan. Kenapa? Karena kita nggak mau lapar. Sayangnya kita sama diri kita. Ada panas, mingsar cari pohon yang bisa nangkal panas. Kita bisa neduh supaya nggak kepanasan, kita neduh supaya nggak kehujanan. Maka ketika kita neduh berarti nyelamatin diri, saking sayangnya sama badan kita. Kalau kita sayang sama diri kita, harus melebihi sayang kita dari diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini baru diminta duit buat maulid, komennya macam-macam. Ujung-ujungnya ngasih 2.000 doang. Amin. Nabi Muhammad ngasih 2.000, kata Nabi ya, 2.000 mah nggak dapat syafaat. Itu mah syafaat baru pengen ngucap udah habis syafaatnya. Artinya sama Nabi harus lebih cinta kita, perjuangan kita harus lebih. Maka bagaimana perjuangan kita bisa seperti Nabi Muhammad? Maka kita mesti ada mahabbah, dan mahabbah itu harus dikenal, dan mahabbah itu akan didapat manakala kita kenal dengan junjungan besar Nabi Muhammad. Ini orang sekarang ngaji kagak, informasi kagak, lihat YouTube bukan cerita Nabi, ujung-ujungnya cuma maulid doang. Udah gitu maulid ada ngadain bid'ah kagak boleh. Akhirnya orang nggak pernah dengar cerita Nabi Muhammad. Bagaimana ada tumbuh rasa mahabbah, bagaimana ada tumbuh rasa cinta kalau kita nggak kenal dengan Nabi Muhammad. Maka acara ini kita buat supaya kita kenal bagaimana sosok Nabi Muhammad. Ini belum saya ceritain sifatnya, ini baru motivasi supaya untuk cinta dengan Nabi Muhammad. Maka harus kita mulai dengan pengenalan dulu bagaimana perjuangan Nabi, sirah Nabi, ibadah Nabi yang patut menjadi contoh, yang gak ada duanya, hebatnya di mana-mana, kuatnya di mana-mana, mulianya di mana-mana, sampai orang mengenal, walaupun orang itu kafir, mengenal dan menyanjung sosok Nabi Muhammad SAW. Maka mahabbah itu akan terjadi manakala kita mempelajari dan kita mengetahui bagaimana akhlak sifat Nabi Muhammad. Di antara akhlak Nabi Muhammad saya nggak panjang lebar, saya hanya menceritakan satu sifat. Dalam sifat 20 itu ada sifat yang wajib harus kita yakini di dalam sifat Rasul. Yang pertama adalah apa? Sidik, sidik, amanah, tabligh, katona. Ini 4 yang wajib. Yang wajib harus kita yakini, setiap nabi harus punya sifat sidik kita apa? Tentang dirinya, tentang alam gaib, tentang alam akhirat, tentang keuntungan dunia, bagaimana menyelamatkan kita